semua, hari ini dengan aku Rara Zahra kembali lagi di posisi podcast Siga Polisi. Nah, jadi kali ini aku bersama dengan Taruna Akpol tingkat 4 Angkatan 55 Batalion Satya Dharma. Nih kalau tak kenal maka tak sayang, jadi kita harus kenalan dulu di sini. Oke, kita mulai dari Mas siapa ini namanya? Nama saya Sodiku Rifki, tapi biasa dipanggil Kiki di sini. Mas Kiki ya. Terus ada Mas siapa lagi di sini? Nama saya Muhammad Hasbil Kautsar. Pakai asal nggak usah. Nanti dulu lah, ini dulu namanya siapa? Keburu-buru loh. Oke. Biar sekalian tadi. Siapa namanya panggilannya? Oh, panggilan Hasbi. Hasmi. Hasmi. Pakai B. Susah amat ya nama-namanya. Oke, yang terakhir ini ada Mas siapa namanya? Ya perkenalkan Mbak, nama saya Peter Tobing, biasanya dipanggil Peter. Peter, ini asalnya dari mana nih? Kok kayaknya dari bahasanya tuh jauh-jauh nih, bukan orang Jawa ya? Bukan. Oke, dari mana Jauh. dulu nih? Siapa dulu yang mau sebutin asalnya dari mana? Saya boleh, saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Oh, dari Pekalongan. Jadi bisa dong ngomong Jawa? Saged ya. Oke, kalau Mas dari mana Mas Hasbi? Aku dari Bandung. Dari Bandung, Ya. Sunda Pride. Ya. Kalau Mas Peter nih dari mana? Aku kebetulan orang Batak, Mbak. Orang Tapi Batak. aku lahir besar itu di Jakarta. Oh, marganya apa nih kalau orang Batak ya? Tobing. Oh, Tobing ya, betul, Ya. Peter Ya, Tobing. Oke. Mas nih udah berapa lama sih sebenarnya di Blitar? Di Blitar ini udah jalan 3 bulan. 3 bulan. Ini udah masuk bulan ketiga. Kerasan nggak pertanyaannya di Blitar? Nggak kerasa, Mbak. Nggak kerasa banget. Nggak kerasan? Waktu terasa singkat kalau di Waktu sini. terasa singkat, Karena berarti kerasan dong kalau terasa singkat? Iya. Kalau lama kan berarti nggak kerasan? Nggak, dia nggak tahu kerasan, Mbak. Dia bukan orang Jawa. Oh iya, kerasan tuh apa ya? Kerasan Tolong tuh nih, betah. Kerasan tuh apa ya? Betah. Betah. Maaf ya, Betah. karena ini Oh. hostnya dari Blitar, Iya. Jawa Timur soalnya. Oh, iya. Kalau yang paham mungkin aku tahu. Iya, oke. Jadi betah nggak sebenarnya di Betah. sini? Kerasan banget, Mbak. Oh, kerasan pakai kerasan sekarang. Betah ya, Betah. selama 3 bulan di sini. Terus Sampai nggak kerasa tadi. gimana? Kebetulan Sampai nggak kerasa. Tidak terasa. Sampai bukan nggak terasa udah 3 bulan di Iya. sini ya. Udah kurang berapa hari lagi mungkin di sini? seminggu ya, Seminggu lagi. Pak. Kurang seminggu lagi. Terus di Blitar nih udah ngapain aja selama 3 bulan ini? Udah mau selesai yang katanya nggak terasa dan betah di sini? Jadi Mbak, sebenarnya nih kita dalam 3 bulan ini kita melaksanakan magang dan penelitian. Oke. Yang memang dipilih dari akademi itu kita mendapati wilayah Kota Blitar ya. Jadi tugas kita di sini selama 3 bulan kita menjalankan magang dan penelitian. Magang itu sendiri kita melaksanakan 5 fungsi teknis kepolisian. 5 fungsi teknik Ya, betul. kepolisian guys. Jadi Dan bukan main ya. Kebetulan Bukan main, bukan cuti, bukan liburan, Pak. Diperjelas guys. Oke. Ini ada berbagai seragam dari fungsi. Yang kita pakai kan beda-beda Oh, sekarang. iya, Bajunya betul. beda-beda. Ada yang putih, terus Ya. ada yang pakai ini apa namanya Ini nih? namanya Evolet tuh. Ya. Baru tau guys, Evolet namanya ya. Nanti boleh dikasih tunjuk ya di videonya Evolet kayak apa ya. Ada di sini. Agak Ya. desain editor. Desain editor di sini nih, di sini. Kalau Mas, ini bisa dijelasin lah satu-satu fungsi. Jadi boleh. seragam yang saya pakai ini PDLA 1. PDLA 1. Ya. Jadi seragam PDLA 1 ini biasa digunakan untuk fungsi teknis Sabara maupun Binmas. Hanya bedanya di tutup kepalanya. Tutup kepalanya kalau Sabara menggunakan baret, sedangkan yang Binmas memakai topi. Oke, Nah, kalau aku teman baru saya tahu ini loh. Pakainya fungsi teknis Lantas. Lalu Lantas. lintas. Iya, yang biasa Yang bisa pagi di jalan-jalan tuh ya, jatuh. polisi ngepam pagi-pagi Polisi itu ya. ngepam Suka pagi. nilang dong berarti? Jarang. Oh, Sekarang jarang. udah nggak boleh, Mbak. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Sekarang udah pakai elektronik, Mbak. Ya. Jadi Makin udah- canggih ya guys ya. sekarang. Kalau baju yang saya pakai ini PDLSUS. PDLSUS. Ya. PDL itu singkatan, Mbak. PDL, pakaian dinas lapangan. Pakaian dinas lapangan di lantas ya. Lalu lintas. Oke, kalau Masnya? Kalau saya lagi praktek fungsi teknis reskrim. Wah, Jadi apa itu? kalau reserse kriminal. Jadi praktek yang fungsi teknis reskrim sama Intel pakai pakaian bukan pakaian seragam. Dinas. Ya. Tapi yang putih seperti Nah, ini. seperti ini. Oke. Terus kalau ngomong-ngomong soal tugasnya nih, biasanya ngapain aja selama magang di sini? Apakah sama kayak yang udah bekerja di Polres atau beda atau seperti apa? Kurang lebih sebenarnya sama, Mbak. Jadi dalam magang ini kita istilahnya itu bermain peran, Mbak. Kita ini diperankan sebagai kepala unit. Iya. Jadi kita belajar bagaimana nanti kita setelah lulus menjadi seorang leader daripada Leader ya. betul. Menjadi seorang leader
kita memimpin anggota-anggota kita. Jadi bagaimana kita di tiap fungsi teknis ini kita bisa memimpin daripada anggota yang sudah aktif ini, Mbak. Ya. Lalu untuk masalah tadi yang saya sebut di awal, penelitian. Jadi sekaligus kami melaksanakan magang, kami melaksanakan penelitian untuk bahan dasar kita dalam penyusunan skripsi, Mbak. Oke. Ya. Oh, jadi masih ada skripsinya Ya, juga. ada. Jadi Sama magang dan penelitian ini selama di Blitar 3 bulan berarti masih dalam masa pendidikan. Betul. Nah, masa pendidikannya ini di mana? Di Semarang. Oh, di Ya, Semarang. jadi kita pendidikan selama 4 tahun dan di akhir tuh kita penyusunan skripsi. Penyusunan skripsi dasarnya penelitian yang kita lakukan sekarang. Betul. Ya, kita Itu sebagai dapatnya di- syarat kelulusan gitu, Mbak. Ya udah mau lulus dong berarti. Iya, Ya kan deg-degan nggak nih mau lulus gimana bikin Senang, skripsinya. Deg-degan enggak sih, Mbak, tapi lebih ke terharu. Akhirnya aku bisa melewati ini semua ya. Kayak Oke. nyangka gak nyangka gitu. Banyak suka atau dukanya? Suka duka. Suka duka ada semua. Kebersamaannya itu dapat juga. Ya. Berarti sebelumnya satu angkatan ini pada nggak kenal dong, jadi kenal karena Betul, adanya masa ya. pendidikan ini. Karena dari Akpol ini sendiri kita direkrut dari Sabang sampai Merauke, Mbak. Dari Iya Aceh. sih. Makanya beda-beda kan. Kayak beda-beda. Saya dari Jawa Tengah, Jawa Ya. Barat, sama Barat. Jakarta kan beda-beda. Ini first time guys, aku bikin podcast kayak gini ya bersama para calon-calon akpol. Nanti kalau udah jadi akpol, jangan lupa sama saya. Iya. Iya, insya Allah. Ini jadi Itu sebenarnya kenapa kita jadi diem ya? Ini, Mbak. Ada Ada, Mbak. salah. Jadi Akpol itu nama Iya, lembaga, aja, guys. lembaga pendidikannya gitu, Pak. Iya. Jadi Akpol itu nama lembaga pendidikannya tempat membentuk apa? Perwira Jadi- remaja. Jadi kita ntar dididik di Akpol selama 4 tahun, kemudian setelah lulus nanti kita menyandang pangkat Inspektur Ibda. Polisi 2. Ya. Oke. Yang nanti Ini ilmu aja. baru juga buat aku, Iya. pengetahuan baru juga di pendidikan akpol ini ya. Betul. Terus kesannya apa sih selama di Blitar ini pendidikan? Bagaimana orang-orang di sini, budayanya juga, terus apa ya, kesan kalian positif negatifnya deh, sebutin aja semuanya di sini tuh seperti apa? Dari awal mungkin ya, dari awal pertama Iya boleh. kita Dari Mas Kiki ya? Iya, Mas. Oke. Dari pertama awal kita dapat, kan kita ber-12 di sini. Tarunanya 12 orang, terus di Acak. Ini kenapa kita dapat di Blitar tuh bukan kita yang mengajukan, tapi di random kita di Iya. Acak dapatnya di mana gitu magangnya. Kebetulan kami dapatnya di Blitar. Pertama-tama bertanya-tanya, ada apa sih di Blitar? Yang kami tahu kan cuma makam Bung Karno yang paling terkenal. Ternyata setelah menjalannya hampir 3 bulan selesai ini, nggak perlu di kota besar, nggak perlu di kota yang rame kayak Surabaya, tapi kita 3 bulan itu bisa menjalankan magang dan penelitian dengan bahagia. Semua data yang kita perlukan tercukupi, tugas akhir kita insya Allah bisa selesai. Menurut saya sih yang paling penting itu, kalau kesan terhadap kota Blitar sih ya santai kota. Santai ya. Terus orang-orangnya sendiri seperti apa? Orang-orangnya, kalau saya kan orang Jawa, Mbak. Oke. Orang Jadi Jawa, kayak jadi kayak ya lebih udah klop gampang banget nyatu. beradaptasinya ya. Betul. Kalau Mas sendiri punya kesan sendiri? Dari Hasbi. Dari apa itu segi apa, Mbak? Segi apa aja boleh deh. Oh, dari segi kayak masyarakatnya gitu, Mbak. Iya. Kan cenderung bahasanya bahasa Jawa, Mbak. Iya. Jadi kadang saya harus ngomongnya dengerin pelan-pelan Pelan, gitu. atau enggak, Mas ganti bahasa gitu saya enggak. Tapi kalau rata-rata kayak masyarakat sih baik-baik, Mbak. Jadi sopan-sopan sama cenderung kayak apa ya? Ramah nggak? Ramah nggak? Ramah, ya. iya. Ah, good dong, orang Blitar ramah loh guys. Kalau Mas Peter sendiri? Menurut saya nih, kota Blitar ini kota yang luar biasa sekali. Jadi di kota Blitar ini yang tadi disampaikan sama Kiki, betul, memang ini kota yang tidak terlalu ramai. Mungkin orang menyebutnya Kota pensiun kota kali pensiun. ya? Ya, betul. Kota pensiun. Mengapa demikian? Aku nih cari tahu kenapa sih dibilang kota pensiun. Oh, ternyata memang kota Blitar nih sangat damai gitu, Mbak. Dibanding dengan kota-kota lain yang ada di Jawa Timur, kota Blitar ini tergolong yang tingkat kriminalitasnya rendah. Oh gitu, Jadi, daripada tergolong- yang lain? daripada yang lain, Oh, Mbak. oke. Jadi kami sendiri pun banyak belajar di 5 fungsi ini bahwa memang jarang terjadinya ada tindak kriminal di sini. Memang dari
habitnya daripada Masyarakat. masyarakat itu sendiri baik-baik, ramah-ramah. Ditambah lagi dengan kinerja Polri yang Betul, di ditambah kota kinerja Blitar. Polri emang di maksimal. Polres Blitar Kota ini memang luar biasa. Kami dapat banyak ilmu daripada anggota-anggota di Polres Blitar Kota ini, Mbak. Jadi selama 3 bulan ini ya sangat Iya, berkesan sangat sekali dong berkesan ya, sekali. memorable dan nggak akan terlupakan Iya, pastinya. betul, Pak. Kalau mulai ngulang mau diulangin Mbak. Oh, mau diulangi lagi? Emang Magangnya bisa? aja ya. Emang boleh diulang lagi? Jangan dong, Mbak. Pendidikannya jangan, magangnya aja tuh. Ditambah lah kalau bisa waktunya. Terus nih kan abis ini kurang berapa hari lagi sih atau berapa minggu lagi? 1 minggu lagi. Terus habis itu kalian langsung gimana? Langsung balik Kembali ke ke Semarang. lagi? Semarang lagi, Melanjutkan terus pendidikannya? cuti dulu, Mbak. Ada cuti tahun baru kita. Oh ya, Oh, iya. tahun baru. Terus baru kira-kira Jadi- lulusnya kapan? Kalau untuk pelantikan kita Bulan bulan Juli. Juli tahun 2024 lah. Oke, sebentar lagi ya. Ih, Sebentar semangat loh. Tepuk tangan dulu dong. Doain aja ya, Mbak. Ya, pasti yang terbaik pastinya. Penelitian saya kan meneliti tentang tindak kekerasan terhadap anak yang di Blitar tuh cukup menjadi atensi karena kekerasan terhadap anak, terus kekerasan seksual terhadap anak itu kebanyakan sendiri pelakunya juga anak-anak itu sendiri. Jadi teman menyakiti temannya sendiri Jadi atau semacam bullying gitu, Mbak. Iya, yang bullying sampai ada yang dimulainya sampai dari meninggal. dimulainya dari bullying itu. Tapi banyak juga kan Ki yang angka pernikahan dini di sini agak besar Ah, ya. jadi- Oh iya. Jadi itu Cukup besar, Mbak. Terus makanya dari angka pernikahan dini itu juga ada yang nikah tapi ada juga yang larinya nggak nikah. Iya. Iya. Ya, betul. contohnya banyak banget tuh berita akhir-akhir ini aku sering lihat banyak anak-anak SMA tuh yang bunuh diri. Pentingnya juga nggak cuma pengetahuan, edukasi yang lebih gitu, tapi juga iman yang Kuat. dan bagus. Karena kalau kita hidup nggak ada iman gimana coba? Iya. Ya kan? Sempoyongan ya dia. Sempoyongan katanya. Nggak ada tiang untuk menopang. Betul. diri kita. Nggak ada pondasi kita untuk Nggak ada. berdiri ya, betul Sama ini banget. Mbak, ada hal yang paling penting yang saya sampaikan waktu kami pelaksanaan sosialisasi di salah satu sekolah. Oke. Jadi mengenai kasus bunuh diri yang memang dalam 3 bulan ini kami magang cukup banyak ada kasus bunuh diri di wilayah. Ada beberapa kali ada Iya. di Blitar Iya. sendiri. Iya, saya juga Jadi, lihat di sosial media. Salah satu hal yang saya sampaikan kepada adik-adik di sekolah itu bagaimana kita sebagai teman ini kalau ya yang paling sering ini kan masalah asmara ya Mbak, kalau bunuh diri. Mau nggak mau ya walaupun masih SMP SMA Iya, itu betul. faktanya memang seperti Iya, itu. realitanya begitu. Saya mengedukasi mereka bahwa kita nih sebagai teman daripada orang yang entah sakit hati, entah yang sedang seperti apa dalam asmaranya, sebagai teman harus mau kita mendengarkan cerita daripada teman itu. Karena percaya nggak percaya Mbak, sebenarnya teman yang tersebut itu cuma butuh teman cerita Mbak. Betul. Ya. Terkadang orang bunuh diri itu karena dia nggak punya teman cerita. Betul. Itu yang bahayanya di sini Mbak. Mungkin bisa jadi itu ada, tapi belum tentu orang itu bisa menjadi pendengar yang Betul. baik. Kalau, Ya kan? kalau kata orang-orang gini sih Mbak, kalau misalnya ada yang ngajak ngopi, pengen curhat mending iyain. Iyain aja ya daripada besok tiba-tiba ada kabar nggak enak gitu kan. betul. Jadi tadi kan kita udah ngobrol panjang nih, mending minum dulu ya, Oh, iya. mas-masnya ini. Masa dari tadi hostnya nggak mempersilahkan untuk minum ya? Hostnya juga minum kali bisa ya? Emang paling enak pagi-pagi tuh ngopi. Ngopi ya guys. Terus nih Mas Kiki, Mas Hasbi, dan Mas ya. Peter nih selama di Blitar 3 bulan ini udah pergi kemana aja yang ada di Blitar? Dari wisata nih Mbak. Wisata. Iya, wisatanya. Oh, wisata. Kalau kita sih pertama kali kesini itu minggu pertama kita langsung main ke laut Mbak. Oh benar. Di pantai apa tuh? Pantai Tambak Tambak Rejo. Oh, makan ikannya nggak? Makan. Enak nggak? Enak. Pengen balik sana lagi nggak? Boleh. Boleh kalau ada yang Kapan ngajak. tuh? Jauh Mbak. Jauh tapi. Ya lumayan karena kan tempatnya ada di kabupaten Di kan. kabupaten. Terus kemana lagi? Pantai lagi Mbak. Pantai lagi. Suka mantai ya kayaknya. Lagi lah namanya itu. Agak pantai gitu. alam. Nah, kebetulan buat yang belum tahu kan di Blitar pantainya banyak kan, Pak? Pantai banyak. Sebenarnya banyak Banyak banget. banget. Kemarin ada belasan pantai gitu kalau nggak salah. Pantai. Selama 3 bulan ini. Enggak, maksudnya Oh enggak, di Blitar maksudnya di seluruh. Blitar. Oh iya oke Di- oke. Di wilayah Maaf, Blitar itu guys. ada belasan pantai, 13 berapa? Ya, ada banyak pantai di Blitar. Terus setelah itu kemana aja? Terus Ini yang pasti kan harus dong Mak. Kalau ke Blitar Ke Makam nggak Bung Karno. afdol kalau nggak ke Makam Bung Nice. Karno. Terus Nice. kita juga Blitar. jalan-jalan juga ke Sirah Kencong, tahu nggak? Iya, ke Buntai dong, Buntai, Sirah tahu. Kencong. Air terjun. Air terjun. Banyak lah kalau tempat jalan-jalan di Blitar yang alam-alam gitu banyak. Apa sih makan favoritnya di Blitar? Kalau ini di semua daerah mungkin ada. Oh, semua Tapi daerah? di sini dari semua daerah itu menurut saya yang paling enak di sini. Apa tuh? Rawon di Pasar Wage. Rawon di Pasar Wage.
Oke, aku lo belum pernah ke sana. Ya Allah, orang Blitar nih Iya, siapa? tapi iya. Udah suka banget sama rawon. Itu pertama kalinya makan atau sebelumnya udah pernah makan? Rawon udah pernah sering. Cuma yang di sini favoritnya di sini itu kayak ya. saya jadi sarapan terus di situ terus sekarang. Rawon pasar Wage. Sarapan daging terus ya. Bener. Kalau nasi pecel sendiri nggak begitu suka kah atau Oh, saya suka nasi pecel. suka juga ya? Cuma itu yang paling favorit ya tadi. favorit. Kalau mbaknya di mana nih makanan favorit di Blitar? Sebagai orang Blitar asli kan. Aku Siapa tuh tahu kita jujur lebih belum. sering banget loh makan nasi pecel tiap pagi. Masih besar. Kalau nggak bikin di rumah, beli biasanya. Ya nasi pecel enak sih. Tapi Nasi pecel kadang enak. aku bingung loh mbak. Di sini nih agak beda sama di, misalkan aku nih di Jakarta. Kalau pengucapan pecel itu kan biasanya pecel lele, pecel ayam. Ya. Kalau di sini bahasa kayak itu diganti lalapan. Lalapan, ya? betul. Lalapan. Jadi malah saya waktu ke Jakarta, saya mau beli lalapan, mereka nggak tahu lalapan Iya, itu apa. iya. Oh, adanya pecel lele, pecel ayam. Masa ayam pakai sambal Bumbu pecel, kacang. bumbu kacang, kan nggak nyambung ya gitu. Kalau di sini emang sambal pecel tuh ya Sayur, sambal kacang sayur, sama iya. sayur Iya. kayak gitu. Kalau lalapan ya kayak misalnya bebek atau ayam goreng Pecel. pakai daun apa kemangi, terus ada timun, ada kolnya kayak gitu-gitu. Tapi kalau di Jakarta kan apa pecel lele itu kayak lalapannya di Iya, sini gitu. loh. Lalapan ada juga tuh mbak yang enak mbak. Di mana lagi? Suka banget kuliner berarti ya selama di sini. Enak banget tuh. Kalau kita nih Pak di sini selain kuliner kita menjajali tempat ngopi. Oh, semua sih. menjajali Boleh, coffee shop. boleh disebutin nggak sih Mas ini? Oh ya, boleh sebutin aja, sebutin aja. Yang paling sering. Bentar lalapan dulu. Lalapan itu di depan Gor Soekarno Hatta ada. tuh. Lalapan Gor Soekarno Sebelah Hatta. SPBU mbak. Sebelah SPBU. Oh, itu enak banget. Warna hijau warnanya. Enak banget. Itu enak banget. Saya yang orang Blitar ya, belum pernah coba. Itu damkar. Deket Damkar. Oh, di Kedamkar ya tahu. Itu rekomnya mbak pesennya lele. Ya. Satu porsi itu dapat 2 lele. Mbak. Gua jadi hafal banget. Sama udang kayaknya. Betul betul. Beda lagi kalau mau cari seafood. Seafoodnya siapa nih? Seafood ada juga. Masih makanan. Jangan promosi. Tapi ada namanya Pak Seger. Nah, promosi. Oke, lanjut nih. Mungkin Mas-mas bisa kasih tahu nih info untuk teman-teman semuanya masyarakat Indonesia yang mau daftar jadi akpol. Persiapannya itu seperti apa sih? Terus gimana caranya? Dan bisa diceritakan sedikit masa pendidikannya itu seperti apa gitu. Bisa dijelaskan dari Mas siapa ini? Mas Bi. Dari aku Iya, boleh. Mas Hasbi boleh. lah. Jadi kalau persiapannya sendiri ya teman-teman, kan kalau kebetulan alhamdulillah saya sekali daftar alhamdulillah langsung masuk. Alhamdulillah. Terus untuk persiapannya sendiri pertama-tama tuh saya waktu awal itu apa? Tes kesehatan ya? Ya. Cek kesehatan dulu, pasti dulu diri kita itu sehat. Karena nanti itu pas di tahapan tes itu pasti ada cek kesehatan gitu-gitu. Jadi pasti dulu diri sehat, terus belajar, olahraga. Intinya itu sih. Oke, buat teman-teman, thank you banget udah nonton podcast kita sampai akhir. Dan mungkin ada pesan terakhir, kesan apa terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya? Kalau dari saya singkat aja, apa yang kamu mau, apa yang kamu cita-citakan, do your best. Wih. Mas Hasbi mungkin? Kalau saya buat misalnya adik-adik yang mau daftar sekalian cuma ada satu kalimat. Jangan pantang menyerah. Buat anak-anak muda lah ya, Ya. jangan sia-siakan masa mudamu dan kau akan menyesal di hari tuamu. Wih, keren banget. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Amin. dan terus melakukan yang terbaik untuk kita semuanya. Saya sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Rara Alzara. Bye-bye. Bye.